stoplah, udah cukuplah. Pak Habib itu adalah pionir dari gerakan ulama-ulama yang menyimpang seperti itu. Air dikasih doa, air 5.000 perak dikasih doa jadi 10.000, 50.000, 100.000. Sekarang muncul juga air ruqyah karena sudah didoakan sama anak pesantren. Video yang sangat menarik untuk kita ikuti dan kita lihat bersama-sama, di mana Guru Gembul memberikan pencerahan untuk mencerdaskan umat yang selama ini kita tidak mengetahui. Akhirnya kita mengetahui dengan apa? Dengan mendengarkan isi video ini, yang mana Guru Gembul memberikan penjelasan yang sangat luar biasa terhadap umat. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Kalau misalkan kita lihat di medsos, Islam itu adalah yang paling dihujat di antara orang-orang free thinker, orang-orang filosof, orang-orang apa, Islam itu paling dihujat. Nah, kenapa seperti itu? Salah satu hal yang paling pentingnya itu adalah karena Pak Habib Rizik itu mengaku sebagai ulama, dan Pak Habib Rizik itu kemudian menceritakan, mencitrakan kepada masyarakat secara umum bahwa ulama itu mudah menghakimi, mudah memisah kelompok saya berarti muslim, kami umat Islam. Jadi kalau menentang dia tuh dianggapnya bukan umat Islam, kan bahasanya itu selalu seperti itu. Kami umat Islam, seluruh kaum muslimin, ayo bersatu di bawah. Nah, di bawah. Nah, komando saya gitu. Nah, jadi menghakimi, kemudian marah-marah, ujaran kebenciannya pekat gitu kan, kesana kesini, bicaranya kasar. Nah, jadi ulama sekarang dicitrakannya sebagai orang yang marah-marah, yang mudah menghakimi, dan di luar itu semua ulama zaman sekarang dicitrakan seperti apa? Sebagai pengemis, peminta-minta. Mau bangun masjid, minta sodako. Mau ceramah, minta sunduknya. Mau bikin pesantren, bikin di YouTube cerita-cerita nangis. Ini pesantren saya, anak-anaknya cuma dikasih roiko. Iya kan? Ini Quran, mushafnya, mushaf yang rusak itu mereka malah pamerkan hanya untuk mendapatkan belas kasihan. Iya, betul. Itu kan? Betapa nistanya kaum muslimin. Mushaf Al-Quran sengaja diperlihatkan kerusakannya untuk ngemis. Dan itu dimulai dari mana? Ya golongan habaib. Golongan habaib itu kalau misalkan ini kan minta sedekahnya ini 50 juta, ini 100 juta, minta seperti itu. Air dikasih doa, air 5.000 perak dikasih doa jadi 10.000, 50.000, 100.000. Sekarang muncul juga air ruqyah karena sudah didoakan sama anak pesantren. Pak Habib itu adalah pionir dari gerakan ulama-ulama yang menyimpang seperti itu. Dan sekarang citra ulama menjadi buruk di mana-mana. Gara-gara mereka itu. Iya, gara-gara. Coba kalau misalkan di zaman dulu tuh kita nggak menemukan ada Kiai Haji Zainuddin MZ misalkan punya hater. Buat air berkah. Nggak jualan air berkah dan nggak ada hatersnya. Bersatu umat dalam satu kesatuan itu. Sekarang setiap ulama punya jamaahnya, satu sama lain menghujat satu sama lain, menghakimi dan sebagainya. Sekali lagi Pak Habib Rizik itu bukan orang pertama dan bukan satu-satunya, tapi kita sepakat bahwa Habib Rizik itu membawa citra ulama yang seperti itu, yang bikin pesantren aja pakai tanah orang lain, nanti minta sedekah sama orang lain. Yang kabarnya mau digusur itu. Yang kabarnya mau digusur. Ya memang harusnya digusur karena itu bukan tanah beliau gitu kan. Memang ada buktinya ya? Ya mereka sendiri mengakui bahwa itu adalah tanah yang bukan milik mereka gitu. Mereka belinya dari orang-orang orang yang seperti itu. Nah, jadi please lah citrakan ulama itu adalah ulama yang bukan minta sedekah tapi memberi, bukan marah-marah tapi memberikan pengayoman, bukannya memprovokasi orang untuk perang, untuk gorok, untuk menumpahkan darah dan sebagainya. Itu Pak Habib Rizik kalau mau lihat itu orang-orang Kristen radikal, orang Hindu radikal, orang Buddha radikal, orang ateis radikal, semuanya bersatu padu ngehujat Islam. Dan bagaimana cara menghujat Islam? Kutipan-kutipan Habib Rizik itu ditampilkan untuk menghancurkan citra dari orang-orang Islam. Nah, dengan sebegitu besarnya dosa Pak Habib Rizik, saya mohon maaf ya, saya harus menggunakan istilah ini. Dengan begitu besarnya, udah memecah belah di antara kaum muslimin, sampai NU pun pecah belah, antara pemerintah pecah belah dan sebagainya, bikin istimewa atas nama ulama untuk kepentingan politik, kemudian membuat Islam itu dipermalukan, kemudian dia minta sedekah dan lain sebagainya, menghakimi orang dan sebagainya.
stoplah, udah cukup lah, kok malah kalau misalkan sudah diredakan sama Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya sudah dilemahkan, ya sudahlah tuh, mendingan Iya, anggap itu sebagai teguran. ya anggap itu sebagai teguran, ya udah selesai gitu. Ini tapi masih koar-koar lagi, masih ngajak orang lain untuk ini. Coba Pak Habib Rizik dalam pidatonya yang kemarin terkenal itu, yang viral itu, beliau sendiri ngaku misalkan ketika bangsa dan negara ini chaos, beliau diam. Ketika kaum muslimin itu sekarang dimiskinkan, beliau diam. Tapi ketika golongan Ba'alawinya yang diserang, beliau langsung nantang perang. Ini kan udah kategori asobiyah. Iya. Asobiyah itu adalah salah satu dosa paling besar, di mana dia marah karena golongan, dia benci dan mencintai karena golongan. Seharusnya kan karena kebenaran, karena agama. Jadi saya akan marah, saya akan mengkritik, saya akan habis-habisan melawan ketika agama saya dilawan. Tapi kalau misalkan agama saya dibaikin, ya saya sudah biasa aja. Nah ini Pak Habib Rizik kebalik. Ketika Islam dipermalukan dan bla 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 bla, diam. Pas bagian ada golongan dari Ba'alawi yang diserang, dimonyet-monyetin, marahnya luar biasa. Iya. Ini asobiyah. Ini sudah fokus pada. Padahal kan, saya potong dulu ya. Padahal golongan dia sendiri bukan cuma memonyet-monyetkan. Sampai kiai dikatakan kotoran. Iya betul. Telapak kaki Habib yang hina, yang mabuk, berzina, berjudi dan lain sebagainya, lebih mulia kakinya daripada kepala kiai. Itu kan sudah penghinaan, tapi dia diem. Tapi ketika ada satu kalimat saja yang mengatakan marahnya luar biasa, ngajak seluruh umat Islam harus ikut komando. Bagaimana teman-teman? Ulama itu adalah ulama yang bisa menyatukan umat, memberikan pengayoman, memberikan ketenangan di dalam hatinya para umat, bukan malah memecah belah umat, mengajak perang umat. Nah, ini sebagai seorang umat pribumi harus sadar sesadar-sadarnya apa yang telah disampaikan oleh Guru Gembul tersebut. Ini memang adalah mencerdaskan umat agar umat tidak gampang tersesat dengan oknum-oknum yang memakai surban dan jubah. Baiklah teman-teman, kita lanjut video berikut ini. Perang. Iya. Dan yang mengatakan ngomong kasar itu dari golongan mereka sendiri juga banyak. Pak Habib, Pak Habib Bahar itu kan sering sekali. Monyet, babi. Kiai monyet, kiai babi, kera bersorban. Iya. Jadi ketika golongannya melakukan, bahkan Pak Habib Rizik juga sering seperti itu kan? Iya. Kepada Pak Presiden, saya tuh kritikus terhadap Pak Jokowi, tapi saya nggak pernah akan ngomong memanggil beliau dengan sebutan binatang. Iya, enggak. Iya. Bahkan saya nggak nyebut Mulyono gitu. Ya enggak. Hal-hal yang kita bisa mengkritik dengan etis kan, kita bisa berjuang dengan etis. Saya sudah menekankan berulang-ulang bahwa saya tidak berpihak pada pihak, kita tidak berpihak pada pihak. Jadi maksudnya dalam ajaran Islam itu kita tuh melihat perbuatan, lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan, misalkan pernyataan Ali bin Abi Thalib gitu ya, atau misalkan jadi ketika Akang salah gitu, ya udah saya juga kritik, tapi saya nggak memusuhi Akang secara pribadi gitu. Ya, setuju. Ini mah ininya aja gitu, termasuk kepada Kiai Pleret misalkan, apakah saya mengenalnya sejauh di medsos, kenal gitu. Pernah kontakan, iya gitu. Tapi kalau misalkan harus kita kritik, ya Kiai Pleret itu ketika mengatakan kalimat-kalimat dengan bahasa yang kurang baik, ya harus kita sebut bahwa itu salah. Kita tutup mata, tutup kuping terkait dengan hubungan dengan kita. Tapi kalau misalkan dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika, ya kita sampaikan bahwa itu keliru gitu. Sesederhana itu. Termasuk juga kepada Pak Habib Rizik. Kalau satu hari nanti Pak Habib Rizik menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih santun, menjadi orang yang lebih bijak, tidak memprovokasi orang, tidak memecah belah orang dan sebagainya, kita nggak pernah punya masalah dengan Pak Habib Rizik. Saya tuh udah 4 kali mencoba menghubungi Pak Habib Rizik lewat berbagai jalur tuh nggak nemu. Saya tuh berusaha untuk ini karena pengen ngobrol juga. Saya tuh selalu ngajak ngobrol orang-orang yang bertentangan dengan saya. Saya nanti dikatakan mau dirujak lah, mau dikayak gimana, saya tuh datang, pasti datang. Sekali lagi Pak Habib. Mudah-mudahan video yang bisa kami sajikan ini menjadikan tambahan ilmu, tambahan wawasan dan
bisa membuka akal pikiran kita bahwasannya siapakah ulama yang harus kita ikuti dan kita teladani. Jangan sampai kita terkecoh hanya dengan penampilan dan banyaknya massa. Jangan. Kita harus betul-betul waspada dan berhati-hati. Berhati-hati sekali lagi teman-teman ya, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Karena kalau kita tidak berhati-hati, itu akan menjadikan rugi di diri kita sendiri. Lantas, bagaimanakah pendapat Anda setelah melihat video ini? Jangan lupa tulis dalam kolom komentar. Terima kasih. Salam NKRI. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.